Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 hai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar tentang sholat sunat rawatib. Nah, Bu Guru mau ngingetin nih pelajaran yang sudah lalu bahwa sholat itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada sholat fardu dan yang kedua ada sholat sunnah. Kalau sholat fardu tentu kita tahu bahwa itu adalah sholat yang wajib dan harus dilakukan oleh setiap umat Islam. Sementara sholat sunat adalah sholat yang boleh dilaksanakan dan boleh pula ditinggalkan oleh setiap umat Islam. Tetapi perlu diingat, walaupun sholat sunat boleh ditinggalkan, akan tetapi pahala dari sholat sunat itu sangat besar sekali. Jadi sangat rugi rasanya untuk meninggalkan sholat sunat. Kali ini sholat sunat yang akan kita bahas adalah sholat sunat rawatib. Apa sih sholat sunat rawatib itu? Sholat sunat rawatib adalah sholat sunat yang dilaksanakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Jadi sholat sunat ini menempel atau bersamaan dengan sholat fardu. Kalau sholatnya tidak bersamaan dengan sholat fardu, maka itu tidak dinamakan sholat rawatib ya. Nah, anak-anakku sekalian, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma sabaru ala sinta asyrata rok'atam minas sunnati banallahu lahu baitam fil jannati arba'i roka'atin qabla duhri wa rok'ataini ba'daha wa rok'ataini ba'dal maghribi wa rok'ataini ba'dal isya'i wa rok'ataini qabla al-fajri. Yang artinya, barang siapa yang merutinkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, dari pengertian hadis ini dapat kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan sholat rawatib. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam sholat rawatib. Sholat rawatib itu ada dua macam. Yang pertama rawatib qobliyah dan yang kedua adalah rawatib ba'diyah. Apa sih rawatib qobliyah itu? Rawatib qobliyah adalah sholat sunat rawatib yang dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat fardu. Sementara sholat rawatib ba'diyah adalah sholat rawatib yang dilaksanakan sesudah melaksanakan sholat fardu. Nah, dari dua macam sholat rawatib ini ada lagi pembagiannya loh. Sholat rawatib dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu sholat sunat rawatib muakkadah dan sholat sunat rawatib ghairu muakkadah. Sholat sunat rawatib muakkadah adalah sholat sunat yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sementara sholat sunat rawatib ghairu muakkadah adalah sholat sunat rawatib yang kurang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW karena beliau sangat jarang
mengerjakan sholat sunat rawatib ini. Anak-anakku sekalian, sholat sunat rawatib muakkadah itu ada beberapa macam. Yang pertama, 2 rakaat sebelum sholat duhur atau yang dinamakan dengan qobliyah. Yang kedua, 2 rakaat sesudah sholat duhur atau bisa kita katakan sebagai ba'diyah duhur. Yang ketiga, 2 rakaat sesudah sholat maghrib atau bisa dikatakan sebagai ba'diyah maghrib. Yang keempat, 2 rakaat sesudah sholat isya atau bisa juga dikatakan sebagai ba'diyah isya. Dan yang terakhir adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh atau bisa kita sebut sebagai qobliyah subuh. Lalu, sholat rawatib ghairu muakkadah juga ada beberapa macam. Di antaranya adalah yang pertama, 2 rakaat sebelum sholat duhur atau qobliyah duhur, tetapi ini bagi yang mengerjakan sebanyak 4 rakaat. Jadi hitungannya 2 rakaat pertama itu dinamakan muakkadah dan 2 rakaat yang kedua dinamakan ghairu muakkadah. Lalu yang kedua adalah 2 rakaat sesudah sholat duhur atau ba'diyah duhur. Begitu pula dengan yang pertama, yang kedua juga sama. Ini berlaku ketika seseorang itu mengerjakan sholat ba'diyahnya sebanyak 4 rakaat. Maka hitungannya 2 rakaat yang pertama itu dinamakan sholat sunat rawatib muakkadah dan 2 rakaat berikutnya atau yang kedua itu dinamakan sebagai sholat sunat rawatib ghairu muakkadah. Dilanjutkan dengan yang ketiga yaitu 4 rakaat sebelum sholat asar atau qobliyah asar. Lalu 2 rakaat sebelum sholat maghrib atau qobliyah maghrib. Dan yang terakhir adalah 2 rakaat sebelum sholat isya atau qobliyah isya. Anak-anakku sekalian, setelah kita membahas tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan sholat sunat rawatib, beserta apa saja macam-macam dari sholat sunat rawatib, kali ini kita akan membahas tentang hikmah dari sholat sunat rawatib. Hikmah ini merupakan keutamaan yang akan kita dapat ketika kita melaksanakan sholat rawatib. Nah, keutamaan atau hikmah sholat rawatib ini bisa kita dapatkan di 2 tempat, yaitu di dunia dan juga di akhirat. Kita akan membahas hikmah yang akan kita dapatkan di kehidupan dunia. Hikmah yang akan kita dapatkan di kehidupan dunia yang pertama adalah pembelajaran hidup tertib. Sholat itu yang mempunyai rukun-rukun haruslah dilaksanakan dengan tertib. Jadi dari ini bisa memberikan pelajaran bahwa hidup itu harus mengikuti tata tertib yang berlaku. Sehingga diharapkan ketika kita sudah bisa melaksanakan sholat rawatib dengan baik, dengan istiqomah, maka akan ada pembelajaran hidup tertib di dalam hidup kita. Sehingga kita pun dalam setiap menjalani proses kehidupan akan belajar untuk tertib. Yang kedua, pembelajaran hidup disiplin. Sholat rawatib itu selalu bersamaan atau menempel dengan sholat fardu, di mana waktunya itu haruslah dilaksanakan tepat waktu. Karenanya ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa hidup itu harus dijalankan dengan sikap disiplin. Kalau tidak disiplin, maka tentu saja hal ini akan berdampak yang tidak baik kepada kita sendiri. Hikmah yang ketiga dari sholat rawatib adalah
kita bisa menyehatkan badan kita. Karena kita tahu bahwa ketika kita sholat, maka seluruh anggota tubuh kita ikut bergerak. Semakin banyak anggota tubuh yang bergerak, maka semakin akan banyak otot dan saraf tubuh kita memperoleh peregangan. Peregangan-peregangan ini akan memacu peredaran darah dengan normal, sehingga menyebabkan organ tubuh kita bekerja dengan sangat optimal. Semakin banyak sholat yang kita lakukan akan semakin membuat jasmani kita sehat. Dan kalau sudah jasmani kita sehat, rohani kita juga insya Allah akan sehat. Lalu, hikmah yang terakhir adalah membuat jiwa kita tenang dan tentram. Karena kita tahu bahwa ketika kita sudah melaksanakan suatu ibadah, hati ini akan menjadi tenang berkat dari kita mendekatkan diri kepada Allah, kepada Rabbul Alamin, pemilik seluruh alam, termasuk diri kita, pribadi kita, jiwa kita, semuanya milik Allah. Kalau kita sudah dekat dengan pemilik jiwa ini, insya Allah dialah yang akan menjaga kita sehingga hidup kita akan tenang dan tentram. Lalu hikmah selanjutnya yaitu hikmah yang akan kita dapatkan di akhirat. Apa saja hikmah atau keutamaan sholat rawatib yang akan kita dapatkan di akhirat? Yang pertama, sebagai penyempurna sholat fardu. Ayo ngaku, siapa yang sholat fardunya kadang suka main-main? Siapa yang sholat fardunya kadang selalu terlambat? Siapa yang sholat fardunya kadang tidak khusyuk? Nah, dari sholat fardu yang kita kerjakan itu ada kalanya dan pasti ibu guru yakin itu akan banyak sekali kekurangan-kekurangan pada saat kita melakukan sholat fardu. Nah, kekurangan-kekurangan itu bisa kita tembel, bisa kita sempurnakan dengan melaksanakan sholat sunnah. Salah satunya adalah sholat sunat rawatib. Hikmah yang kedua adalah memperbanyak pahala. Semakin banyak sholat yang kita lakukan, semakin kita akan mendapatkan pundi-pundi amal kebaikan yang tentunya akan dicatat oleh malaikat sebagai kebaikan. Nah, kebaikan inilah yang akan membuat kita mendapatkan begitu banyak pahala. Selanjutnya, yang ketiga, hikmah yang akan kita dapatkan di kehidupan akhirat adalah sholat sunat rawatib sebagai penggugur dosa. Karena kita tahu bahwa manusia itu tempatnya salah dan juga tempatnya dosa. Makanya karena kita itu selalu berbuat salah dan dosa, haruslah senantiasa kita berusaha untuk berbuat kebaikan supaya dosa-dosa kita berguguran. Salah satu kebaikan itu adalah dengan melaksanakan sholat sunat rawatib. Berikutnya, hikmahnya adalah kita bisa selamat dari neraka. Siapa yang tidak ngeri kalau dengar neraka? Coba di sini, siapa yang ingin masuk neraka? Bu Guru yakin nih, tidak ada satupun dari kita di dunia ini yang pingin masuk neraka. Karena neraka itu gak nyaman sama sekali. Di neraka yang ada hanyalah siksaan, hanyalah kepedihan. Setiap detiknya, setiap waktunya hanyalah yang didapatkan oleh penghuni-penghuni neraka, kepedihan, kesedihan yang berlarut-larut. Karena itu, agar kita selamat dari api neraka,
haruslah kita memperbanyak pahala, salah satunya dengan cara melaksanakan sholat sunat. Hikmah yang kelima adalah mendapatkan surga. Kalau kita sudah banyak pahalanya, kalau dosa-dosa kita sudah berguguran, kalau kitanya sudah selamat dari siksaan api neraka, tentu saja hal yang akan kita dapatkan adalah surga. Siapa yang tidak ingin ke surga? Semuanya pasti ingin ke surga, karena surga adalah tempat yang diidam-idamkan oleh semua orang. Di surga kita bisa mendapatkan apa saja yang kita mau, apa saja yang kita inginkan. Di surga nanti akan banyak kebahagiaan, akan banyak kesenangan yang tidak bisa kita kira dan kita bayangkan di dunia ini. Karena tentunya kebahagiaan di dunia itu tidak sama dengan kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di akhirat itu, apalagi di surga, itu berlipat-lipat-lipat-lipat. Rasanya sangat nikmat dibandingkan dengan kebahagiaan atau kenikmatan yang kita dapatkan ketika kita berada di dunia. Lalu hikmah yang terakhir adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari berbagai macam sholat yang kita lakukan, yaitu sholat rawatib qobliyah dan sholat rawatib ba'diyah, itu akan menambah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cinta kita yang sangat besar kepada Allah, itu akan membuat iman kita pun semakin besar. Dari hikmah-hikmah ini, maka pembahasan selanjutnya adalah tentang bagaimana kita mempraktekkan sholat sunat rawatib. Pertama, yang kita bahas adalah tentang niatnya terlebih dahulu. Siapa di sini yang sudah tahu niat dari sholat sunat rawatib? Yuk kita belajar bersama-sama yuk. Tadi kan sudah dibahas bahwa sholat sunat rawatib itu ada dua macam, yaitu sholat sunat rawatib qobliyah dan sholat sunat rawatib ba'diyah. Nah, caranya kalau kita mau melafalkan dari niat sholat rawatib, tinggal kita ganti saja. Kita mau melaksanakan sholat qobliyah di sholat fardu apa? Atau kita mau melaksanakan sholat ba'diyah di sholat fardu apa? Sekarang mari kita lafalkan macam-macam niat sholat sunat rawatib. Yang pertama, niat sholat sunat rawatib 2 rakaat qobliyah duhur. Usolli sunnatad duhri rakaataini qobliyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Yuk bersama-sama kita melafalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatad duhri rakaataini qobliyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunat 2 rakaat sebelum duhur karena Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu lafaz niat sholat sunat rawatib 2 rakaat ba'diyah duhur. Usolli sunnatad duhri rakaataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Bersama-sama lagi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatad duhri rakaataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunat 2 rakaat sesudah duhur karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, lafaz niat sholat sunat rawatib ba'diyah maghrib. Usolli sunnatal maghribi rakaataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati
lillahi ta'ala. Ayo bersama-sama semuanya kita lafalkan salat sunatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal maghribi rok'ataini ba'diyatam mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunat 2 rakaat sesudah maghrib karena Allah Ta'ala. Yang keempat, lafadz niat sholat sunat rawatib ba'diyah isya. Usolli sunnatal isya'i rok'ataini ba'diyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Yuk semuanya, jangan bosan ya. Kita ulang 1 kali lagi agar kita bisa hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal isya'i rok'ataini ba'diyata mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunat 2 rakaat sesudah isya karena Allah Ta'ala. Nah, yang terakhir adalah lafadz niat sholat sunat rawatib qobliyah subuh. Usolli sunata subhi rok'ataini qobliyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Ayo jangan bosan untuk melafalkan kembali agar kita cepat bisa ingat lafal-lafal niat sholat sunat rawatib ya. Yuk bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatas subhi rok'ataini qobliyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh karena Allah Ta'ala. Good job, bagus semuanya, pintar semuanya. Pembahasan selanjutnya yaitu kita akan mengenal tentang gerakan-gerakan sholat dalam sholat sunat rawatib. Sebenarnya gerakan sholat dalam sunat rawatib tidak jauh berbeda dengan gerakan sholat fardu. Cuma sholat sunat rawatib ini ada 2 rakaat. Yang pertama adalah niat. Nah, membaca niat ini dilakukan dengan berdiri tegak menghadap kiblat, lalu dibarengi dengan mengucapkan takbiratul ihram atau Allahu Akbar. Kedua tangan diangkat lurus sejajar dengan kedua telinga bagian bawah. Kemudian telapak tangan menghadap ke kiblat. Setelah itu, kedua tangan disedekapkan di atas dada. Tangan kiri dipegang oleh tangan kanan dan tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Setelah kita bersedekap, lalu kita lanjut dengan membaca doa iftitah. Setelah melafalkan doa iftitah, kita bisa menyambungnya dengan membaca surat Al-Fatihah sebagai rukun qauli dari sholat. Kemudian dilanjut dengan membaca surat-surat pendek dari Al-Quran. Setelah itu kita lakukan ruku. Ruku yaitu posisi membukukan badan secara lurus. Kedua belah tangan memegang lutut sebagai penekan tubuh bagian atas. Posisi kepala dan dengan punggung itu lurus. Kepalanya tidak terlalu ke bawah, juga tidak terlalu mendongak ke atas. Pandangan mata lurus menghadap ke bawah dan tidak menghadap ke depan. Jadi tidak lirik-lirikan ya kalau waktu ruku ya. Setelah ruku kita lanjut dengan i'tidal. I'tidal adalah bangkit dari ruku. Jangan lupa bangkitnya sambil mengangkat kedua belah tangan. Dan ketika diturunkan tangannya tidak boleh digoyang-goyang ya. Kalau digoyang-goyang nanti menambah rukun fi'linya. Bisa tidak sah loh sholatnya loh. Setelah itu kita lanjut dengan sujud.
Sujud adalah meletakkan dahi di tempat sujud. Cara sujud bisa mendahulukan tangan ke atas sujud atau bisa mendahulukan lutut ke atas sujud. Dan sujud itu ada 7 anggota badan yang menempel. Dahi, hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan ujung kaki. Kemudian setelah sujud itu ada duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud yaitu gerakan bangkit dari sujud yang pertama dengan cara kaki kanan ditegakkan, kaki kiri dijadikan alas duduk. Kedua tangan diletakkan di atas paha ujung lutut sambil membaca bacaan duduk di antara 2 sujud. Kemudian ada gerakan yang terakhir yaitu duduk tasyahud akhir. Nah, sama-sama duduk tapi ada bedanya loh. Duduk tasyahud itu disebut dengan duduk tawarruk. Duduk tasyahud akhir dilakukan pada rakaat yang terakhir. Caranya, pantat menempel di lantai. Kaki kiri dimasukkan atau diselipkan di bawah kaki kanan, jari kaki kanan dalam keadaan menekan di atas lantai. Pada saat melakukan duduk tasyahud akhir, doanya hampir sama dengan bacaan tasyahud awal. Cuma doanya itu ditambah lagi dengan sholawat terhadap Nabi Muhammad SAW dan sholawat Ibrahimiyah. Nah, yang terakhir sudah, yaitu gerakan dari sholat. Yang terakhir adalah salam. Salam itu menengok ke kanan dan ke kiri sebagai gerakan penutup sholat. Nah, anak-anakku sekalian, pelajaran kita tentang sholat rawatib sudah selesai. Materinya sudah sampai di sini. Kalian bisa mencoba untuk membuka-buka lagi buku ataupun informasi lain tentang sholat rawatib agar kalian pengetahuan tentang sholat sunat rawatib semakin banyak. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang, ayo kita berangkat sekolah. 2 jam lagi terlambat loh. Ayo. Ya, hujan. Gak usah sekolah deh. Abang gak ingat laguku ya? Lagu? Hei, Sinopen, jangan menyerah. Ayo sekolah, jangan menyerah. Karena hujan aja, bawa payungnya, pakai sweaternya, plastikin tasnya. Jangan lupa doa.